Saudara-saudariku terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 24 Agustus 2024. Gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yohanes tidak menyebut pribadi Bartolomeus. Ia hanya menulis tentang Natanael. Dia sahabat karib Filipus. Banyak sejarawan dan ahli kitab suci menyimpulkan bahwa Natanael adalah nama lain dari Bartolomeus. Ia seorang petani. Ia berjumpa dengan Filipus, sahabatnya di kebun di bawah pohon ara. Dia digambarkan seorang yang jujur dan tulus, bahkan oleh Yesus disebut orang Israel sejati. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Natanael menjadi murid Yesus yang setia. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi Danau Tiberias, Bartolomeus juga hadir dan menyaksikan peristiwa itu. Bahkan pada hari Pentakosta, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik dan suci. Ia membaca dan mempelajari kitab suci dengan mendalam. Maka tidak heran bila Bartolomeus langsung mengenal Yesus sebagai "Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Perjumpaan dengan Yesus dan penilaian Yesus bahwa dia seorang Israel sejati tanpa kepalsuan membuat Bartolomeus bertobat dan mengikuti Yesus. Yesus bahkan menjanjikan hal-hal yang besar lagi kepada Bartolomeus. Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk berani mewartakan Injil. Kita bisa belajar dari Bartolomeus. Tentu kita akan mendapatkan banyak kesulitan seperti para misionaris awal. Tapi jangan pernah takut. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Ia akan setia menemani kita dalam karya perutusan kita. Tugas kita adalah mewartakan sukacita Tuhan dengan setia. Bartolomeus belum diutus untuk mewartakan sukacita Tuhan. Ia membangun relasi kedekatan dengan Yesus. Ia mengikuti Yesus. Ia mengenal tentang Yesus. Maka pewartaannya sungguh-sungguh berakar. Pewartaannya sungguh-sungguh mendasari pelayanannya. Karena dia kenal Yesus. Yang dia wartakan adalah Yesus. Maka kalau kita ingin menjadi seorang pewarta, ya kenallah Yesus lebih mendalam. Akrablah dengan Yesus. Belajar tentang Yesus. Supaya pewartaan kita adalah pewartaan tentang Yesus. Dan nama Yesus semakin dimuliakan. Maka kalau kita ingin menjadi pewarta, pewarta sabda, pewarta Yesus, pewarta sukacita keselamatan, relasi dengan Yesus menjadi kunci bagi kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.